السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mulianya agama Islam dan agungnya syariat Islam, di mana Islam datang dengan memberikan keamanan bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Mu'min, Al-Muhaimin, As-Salam. Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keamanan. Al-Mu'min, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, alladzi yu'minu khalqahu, dialah Allah yang memberikan keamanan untuk makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada makhluknya bahwa kezaliman adalah perkara yang aku haramkan atas diriku sendiri. Dan itu pula misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau datang dengan membawa misi rahmatan lil alamin, yang memberikan kasih sayang, menebar kasih sayang dan keamanan kepada seluruh alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seseorang yang mengaku muslim, maka dia harus betul-betul menempatkan posisinya sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas pengakuan dirinya sebagai seorang muslim, akan tetapi karakternya, akhlaknya, perilakunya, perkataannya, muamalahnya jauh dari ciri khas seorang yang muslim. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan identitas, mengenalkan siapa seseorang yang dikatakan muslim yang sesungguhnya, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah seseorang yang keberadaannya di tengah kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah seseorang yang di tengah kaum muslimin yang lain mereka selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Inilah identitas seseorang yang dikatakan muslim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya memberikan keamanan, memberikan rasa aman adalah tuntutan dan konsekuensi yang ada dalam jati diri seseorang yang mengaku muslim. Siapapun yang tidak memberikan keamanan bagi saudaranya, yang tidak memberikan kenyamanan untuk saudaranya, justru keberadaannya di tengah kaum muslimin sangat dikhawatirkan. Keberadaannya di tengah kaum muslimin sangat tidak diharapkan. Maka dikhawatirkan dia adalah seorang yang jauh dari karakter seorang muslim yang sesungguhnya. Hendaklah dia memperbaiki dirinya, hendaklah dia membenahi dirinya, hendaklah dia berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Dan ini tugas kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Lihatlah ketika seseorang tidak merasakan keamanan, bagaimana dirinya merasakan ketakutan, bahkan sampai kepada taraf dan level trauma dengan sebuah kejadian yang menimpanya. Hilangnya keamanan, hadirnya rasa ketakutan membuat seseorang gelisah dan tidak akan tenang di dalam menjalani kehidupan. Maka perkara-perkara yang bisa menghilangkan keamanan tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka siapapun di antara kita harus mengambil peranannya sebagai seorang muslim. Bagaimana keberadaannya di tengah masyarakat memberikan keamanan bagi yang lain, bukan justru malah menebar ketakutan, bukan justru malah memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali agama Islam. Kenali agama Islam lebih dalam agar kita tidak salah kaprah di dalam menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang telah kita dengarkan bersama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tolak ukur siapa seseorang yang dikatakan muslim. Ternyata seorang muslim adalah orang yang sangat berhati-hati dengan lisannya dan perbuatan fisik dirinya. Min lisanihi wa yadihi. Oleh karenanya seorang muslim, lisannya adalah lisan yang terkendali, lisannya adalah lisan yang terkontrol. Lisannya bukanlah lisan yang liar, lisan yang selalu mengganggu saudaranya, lisan yang tidak bisa memberikan ketenangan bagi saudaranya. Maka ini bukanlah lisan seorang muslim. Lisannya selalu mengisyaratkan bahwa dia adalah selalu berdusta dan berbohong. Lisannya adalah lisan yang selalu ghibah, membicarakan aib saudaranya. Lisannya selalu memprovokasi. Lisannya adalah lisan yang selalu membuat keonaran, menebar kebencian. Dan ini bukanlah ciri khas lisannya orang-orang yang muslim. Akan tapi lisan seorang muslim adalah lisan yang memberikan ketenangan, memberikan hati yang menyejukkan. Dan inilah semestinya apa yang kita terapkan dalam diri kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seorang muslim adalah mereka yang menjaga tangannya, menjaga aksinya dari menzalimi dan melukai, mengganggu siapapun dari kalangan-kalangan kaum muslimin. Maka hendaklah kita bercermin, apakah kita sudah menerapkan identitas Islam dalam diri kita dan mengaku bahwa kita benar seorang muslim?
Sudahkah lisan dan tangan kita tidak mengganggu siapapun? Sudahkah lisan dan tangan kita tidak melukai siapapun? Sudahkah lisan dan tangan kita menjaga hak-hak orang lain? Ataukah justru lisan dan tangan kita yang membuat rasa takut di sekeliling kaum muslimin? Apakah dia termasuk di antara orang yang memberikan keamanan, atau justru malah sebaliknya? Hati-hati ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Dan mulailah dari skala yang kecil. Mulailah dari skala yang kecil, memberikan keamanan kepada keluarga terlebih dahulu. Memberikan keamanan untuk anak-anaknya, memberikan keamanan untuk istrinya, memberikan keamanan untuk suaminya, memberikan keamanan untuk orang tuanya, bukan malah brutal. Membuat orang tuanya takut, membuat ayahnya takut, membuat ibunya takut dengan perilaku dan lisan dia, membuat anaknya takut dan tak didekati dan disenangi oleh anak-anak, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pertama kali datang di kota Madinah. Tahukah kita apa yang beliau sampaikan kepada penduduk Madinah? Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam karena akhlak yang sangat luar biasa terpancar dan terlihat dari wajahnya Nabi SAW. Abdullah bin Salam bercerita, lamma qadima Nabi SAW al-Madinah, ketika Nabi mendatangi kota Madinah, ketika Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, sampainya di kota Madinah, yang pertama kali disampaikan oleh Nabi SAW adalah bagaimana Nabi menebarkan keamanan dan keselamatan kepada penduduk Madinah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Lama qadima Nabi SAW min jafalan nas, ketika Nabi datang di kota Madinah, maka manusia berbondong-bondong datang mengelilingi Nabi SAW. Wa qila qad qadima ar-rasul, qad qadima ar-rasul, qad qadima ar-rasul. Dikatakan ketika datangnya Nabi SAW, maka manusia mendengarkan berita telah datang Rasul, telah datang Rasul, telah datang Rasul. Karena kedatangan Nabi sangat dinantikan oleh mereka penduduk Madinah. Faji'tu fin nas, maka aku pun datang mendekat dengan Nabi SAW li anzur, aku ingin melihat. Falamma tabayyantu wajhah, ketika aku dapati wajah Nabi, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab, aku mendapati wajahnya bukanlah wajah seorang yang pendusta. Fakana awwalu syai'in, perkara yang paling pertama aku dengarkan dari lisannya, takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afshu salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Subhanallah, yang pertama kali aku dengarkan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, wahai manusia, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan keamanan. Karena di balik ucapan salam terdapat satu konsekuensi di mana kita memberikan keamanan dan keselamatan kepada siapapun. Afshus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada manusia. Wasilul arham, jalinlah hubungan rahim kalian. Wasallu bil lail, salatlah di malam hari, dikala manusia terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perkataan yang pertama kali Nabi sampaikan kepada penduduk Madinah. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi langsung menyampaikan poin pentingnya, bagaimana keamanan dan keselamatan itu tumbuh di kota Madinah, sehingga kedatangan Nabi SAW menjadi cahaya yang terang benderang di kota Madinah,
maka dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya itu kota Yathrib, kota yang gelap, kota yang penuh dengan wabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Fakana awba'u ahli al-ard." Madinah sebelumnya adalah kota yang penuh dengan wabah. Namun kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kota yang bersinar. Fakanat Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Bagaimana keamanan dirasakan ketika kita berada di kota Madinah. Bagaimana kenyamanan dalam beribadah kita rasakan di kota Madinah. Dan itulah usaha beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan rasa aman, memberikan rasa aman dengan menebarkan salam di tengah kaum muslimin. Oleh karenanya di antara amalan yang bisa menumbuhkan kecintaan di antara manusia adalah ucapan salam. Maka jangan pernah kita merendahkan ucapan salam, tebarkan salam. Karena ucapan salam termasuk di antara bahagian yang bisa mendatangkan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik bekal yang kita bawa berjumpa menemui Allah adalah berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang sebuah hadis yang patut untuk kita renungi bersama. Bagaimana seseorang bisa terancam dengan api neraka manakala perbuatannya tidak bisa memberikan keamanan bagi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Demi Allah, tidaklah seseorang dikatakan mukmin. Demi Allah, tidaklah seseorang dikatakan mukmin. Wallahi, demi Allah, tidaklah seseorang dikatakan mukmin. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Qila man ya Rasulullah? Siapa orang yang dikatakan tak beriman itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tidak bisa memberikan keamanan untuk tetangganya, tidak bisa memberikan keamanan untuk tetangganya, tidak bisa memberikan kenyamanan untuk tetangganya, selalu melukai tetangganya, menzalimi tetangganya, mengganggu tetangganya, tidaklah dia dikatakan orang yang beriman. Satu hari disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Inna fulanatan kanat tusalli bil lail. Sesungguhnya di sana ya Rasulullah ada seorang wanita yang selalu mengerjakan salat malamnya. Fakanat sawaman bin nahar. Di siang harinya dia adalah orang yang rajin berpuasa, dan di malam harinya adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya finnar. Dia termasuk penghuni neraka. Pernyataan ini sontak membuat para sahabat terkaget. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal dengan kebaikannya, dengan kesalihannya, tetapi Nabi SAW mengecap dia sebagai penghuni neraka. Ternyata Nabi SAW membongkar apa yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan wahyu, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, karena dia tidak bisa menjaga hati tetangganya.
Tidak bisa memberikan keamanan untuk tetangganya. Tetangganya selalu terusik di sampingnya. Tidak bisa merasakan kenyamanan bertetangga dengannya. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah. Karena boleh jadi ada yang salah dari perbuatan kita. Mungkin ucapan kita, tingkah laku kita, atau mungkin ada pohon yang mengotori daunan-daunan yang jatuh ke rumah tetangga kita, namun kita tidak pernah menyadari. Boleh jadi ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, namun kita tidak tahu. Maka alangkah baiknya kita bertegur sapa dengan tetangga, tanyakan bagaimana kondisi, tanyakan bagaimana kondisi dan keadaan, adakah yang mengganggu, adakah yang kurang berkenan, adakah yang tidak disukai, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang selamat dan menjadi orang yang dijanjikan surga. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Engkau bisa masuk ke dalam surga dengan selamat. Manakala keamanan menjadi satu prioritas yang kita berikan kepada yang lain, dan jadikanlah ini sebagai standar siapa orang yang dikatakan muslim yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudara kita adalah bahagian daripada Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa kecintaan kepada seorang muslim yang lain menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Tidaklah bisa kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Awala adullukum ala syai'. Maukah aku tunjukkan satu perkara, seandainya kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai sesama kalian. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di tengah kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menjadi orang yang memberikan keselamatan bagi yang lain, bukan menjadi orang yang mengganggu bagi yang lain. Hendaklah kita mengevaluasi diri, hendaklah kita bermuhasabah. Kiranya ada kesalahan, ucapan, tingkah laku, perbuatan yang kurang berkenan, maka hendaklah kita selalu berjaga, hendaklah kita selalu bertanya, adakah yang membuat mereka tidak nyaman dengan kita, dan jadikan ini sebagai usaha di dalam mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya manakala dia berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi tetangganya dan orang di sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang berjuang menjaga lisan dan tangannya dari melukai dan mengganggu siapapun dari kaum muslimin yang lain. Dan Islam berlepas diri dari segala bentuk tindakan teror yang membuat orang tidak nyaman dan tidak merasakan keamanan di tengah kita. Dan Islam berlepas diri dari segala bentuk yang bisa melukai siapapun tanpa cara yang hak. Dan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk mengambil izzah dan kemuliaan jiwa mereka di hadapan Allah dan di tengah kaum muslimin yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan taufik darinya untuk bisa memurnikan dan menyempurnakan penghambaan diri dari jalur memberikan keamanan bagi yang lain. Dan berlindunglah kepada Allah dari perbuatan yang melukai dan menzalimi siapapun, karena Nabi SAW beliau berlindung dari melukai dan menzalimi siapapun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا رسل الصلاة ركعة صلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
kosongkan. Ah, ya, siap.